Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Tirta Pratama, NIM 180405640020. Saya dari jurusan S1 Sosiologi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit teori dari Jean Baudrillard. Sebelum membahas teori, saya akan memperkenalkan biografi dari Jean Baudrillard sendiri. Jean Baudrillard adalah seorang pakar teori kebudayaan, filsafat kontemporer, komentator politik, sosiolog. Dia lahir di Reims, Perancis 1929 dan meninggal 2007. Pemikiran-pemikiran atau teori-teori dari Jean Baudrillard termasuk ke dalam teori postmodern. Menurut Baudrillard, era postmodern adalah era di mana aktivitas konsumsi lebih dominan ketimbang aktivitas produksi. Dan pola konsumsi masyarakat postmodern ditandai dengan bergesernya orientasi konsumsi yang semula tujuan dari konsumsi adalah untuk kebutuhan, tetapi bergeser menjadi gaya hidup. Jika dilihat dulu, era klasik, orang membeli pakaian karena orang itu membutuhkan. Tetapi di era postmodern, orang membeli baju karena gaya hidup atau ingin bergaya dengan simbol-simbol yang ada di dalamnya. Dan gambar di samping merupakan simbol-simbol dari produk-produk kapitalis yang ada di dunia, yang mana simbol-simbol tersebut pastinya kita sudah tidak asing, yang pastinya di antara salah satu dari simbol-simbol tersebut kita sudah memakai atau membeli produk-produk yang ada dalam simbol-simbol tersebut. Dan dari konsumsi simbol melahirkan masyarakat tontonan. Masyarakat tontonan adalah masyarakat yang saling menonton dan bertukar simbol. Jadi di sini jika dilihat apa yang orang lain pertontonkan, apa yang orang lain pertukarkan, dilihat dari jamnya apa, pakaiannya merek apa, sepatunya merek apa, handphonenya merek apa, dan lain-lain. Nah, disitulah yang dinamakan pertukaran simbol, sehingga kerap kali ditemui di antara kita yang merasa canggung terhadap kelompok sosial yang memakai barang-barang bermerek. Kenapa kita canggung? Karena di antara kita tidak memiliki barang-barang yang bermerek, sehingga kita tidak mempunyai simbol untuk dipertukarkan dengan simbol-simbol mereka, dipertontonkan dengan simbol-simbol mereka. Masyarakat tontonan ini bukanlah tujuan akhir, karena masyarakat tontonan akan terus mereproduksi masyarakat tontonan lainnya. Dengan misalkan contoh, saya ingin membeli sebuah sepeda motor yang ada di iklan televisi dengan merek katakanlah Honda. Di situ setelah saya membeli motor tersebut, ternyata teman saya juga ingin membeli sepeda motor dengan merek yang sama, dan teman saya juga ingin membeli sepeda motor dengan merek sama. Disitulah proses reproduksi yang terjadi di masyarakat, sehingga semakin luas dan semakin besar masyarakat tontonan tersebut. Dan pemikiran Baudrillard selanjutnya mengenai simulakra. Simulakra merupakan bentuk instrumen yang mampu merubah hal-hal yang bersifat abstrak menjadi konkret, dan juga sebaliknya, dari konkret menjadi abstrak. Sebenarnya simulakra ini contoh-contohnya banyak, ada di iklan
media sosial, televisi, surat kabar, lukisan, dan lain-lain. Itu banyak terdapat simulakra atau instrumen-instrumen yang mampu merubah hal-hal yang bersifat abstrak menjadi konkret. Begitu pula sebaliknya, konkret menjadi abstrak. Misal contoh di televisi, kita melihat spons bisa memasak burger. Kan itu adalah hal yang abstrak, tapi bisa dibuat konkret di dalam televisi dengan serial kartun SpongeBob SquarePants. Dan contoh dari konkret menjadi abstrak yakni manusia, yang mana kan manusia mempunyai volume dan dimensi serta ciri-ciri fisik yang sangat jelas. Tapi manusia dalam televisi bisa diperkecil dan bisa membuat sedemikian rupa sehingga bisa masuk ke dalam televisi. Dan menurut Baudrillard ada 3 wujud dari simulakra, yaitu teks, visual, dan peristiwa. Selanjutnya akan membahas tentang hiperrealitas, yang merupakan sebuah konsep dari teori Jean Baudrillard yang juga masih berkaitan dengan simulakra, karena dari simulakra akan menghasilkan hiperrealitas, dan hiperrealitas sendiri adalah hal-hal yang melampaui kenyataan atau suatu kenyataan yang dibangun dan seolah-olah benar-benar realitas. Contoh dari hiperrealitas ada dalam iklan parfum terkenal, yang mana sang pemakai parfum diikuti oleh banyak cewek, banyak perempuan, dan sampai-sampai bidadari yang ada di langit sampai ikut menyium dan terjatuh ke bumi. Itu adalah contoh hiperrealitas sebagai akibat dari simulakra, yang mana editor, sutradara, pemeran sebagai instrumen yang mampu merubah hal-hal abstrak menjadi konkret, dan begitu sebaliknya. Baudrillard dalam kajian tesisnya mengenai berakhirnya kehidupan sosial, menurutnya mereka yang terjebak dalam simulakra maka dapat dipastikan mereka telah berakhir kehidupan sosialnya. Misal contoh, pada saat Anda berkumpul dengan teman-teman Anda, tapi Anda dan teman-teman Anda malah asik main HP sendiri-sendiri. Bisa dikatakan Anda dan teman-teman Anda terjebak dalam simulakra, karena HP adalah bisa menjadi sebuah simulakra yang bisa mengubah hal-hal konkret menjadi abstrak. Begitupun sebaliknya, abstrak menjadi konkret. Selanjutnya ada distingsi. Distingsi adalah jarak sosial yang dipengaruhi oleh perbedaan pemilihan selera. Dalam hal ini contohnya adalah perbedaan penggemar antara penggemar musik dangdut dan penggemar musik jazz. Dan penggemar musik dangdut biasanya diidentikan dengan masyarakat desa atau bisa disebut masyarakat menengah ke bawah, sedangkan musik jazz biasanya diidentikan dengan masyarakat kota atau menengah ke atas. Namun dalam kenyataan yang sekarang, hal tersebut nampaknya sudah tidak ada, karena konteks seni adalah universal dan seni itu dapat dinikmati semua orang. Jadi tidak ada lagi distinction atau jarak sosial dalam dunia seni. Selanjutnya, pemikiran Baudrillard tentang sampah visual. Menurutnya, sampah visual adalah kebiasaan akut dari para kapitalis untuk memasarkan produk dengan berbagai spanduk sehingga dapat mendistorsi alam pikiran kita. Contohnya dalam gambar tersebut, para kapitalis mendesain spanduk-spanduk dengan sedemikian rupa untuk tujuannya mendistorsi alam pikiran kita agar kita dapat membeli barang-barang yang dibuat oleh para kapitalis dengan cara diskon, super sale, dan lain-lain, sehingga kita terjebak dalam simulakra, karena mau tidak mau kita akan tergiur dengan apa yang sudah diiklankan dan dibuat
oleh para kapitalis untuk mempromosikan produk-produknya. Dan juga kita mau tidak mau bisa melihat sampah visual tersebut, karena keberadaan sampah visual tersebut ada dalam ruang publik. Dan pemikiran Budiat lainnya adalah mengenai tentang drugstore. Drugstore adalah istilah yang diucapkan oleh Budiat untuk menunjukkan kepada minimarket yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari dan beroperasi 24 jam. Dengan kata lain, kita terus menjadi masyarakat yang konsumtif, karena di toko tersebut tidak ada spesialisasi barang dagangan dan mereka menjual semua barang, sehingga kita mau tidak mau akan mampir dan beli barang walaupun itu tidak mempunyai kegunaan yang signifikan, tapi tetap saja kita tidak bisa mengelak untuk memberi barang yang ada di toko tersebut. Sekian sedikit penjelasan teori dari Jean Budiat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.